Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah teman-teman, hati-hati dan waspada fenomena air. Kita tahu di Indonesia saat ini sedang mengalami beberapa fenomena air, terutama banjir ya. Banjir ini melanda hampir seluruh di kawasan Indonesia. Karena curah hujan yang cukup deras ya istilahnya ya. Nah, beberapa fenomena air memang di tahun ini sangat banyak sekali. Kita tidak meramal di sini ya teman-teman, karena kita membaca dari beberapa artikel dan membaca bahwa BMKG pun juga sudah menjelaskan akan banyak turun curah hujan yang rata istilahnya di mana-mana. Dan juga BMKG juga di beberapa wilayah pesisir pantai pun sudah memasang beberapa alat yang untuk mendeteksi istilahnya gejolak air yang muncul dari laut. Kemarin saya juga baca salah satu artikel yang menjelaskan bahwa gunung es terbesar di Antartika itu belah. Dan itu konon dijelaskan bahwa luasnya gunung es tersebut seluas pulau ya, hampir seluas pulau Bali ya. Dan tebalnya pun juga tebingnya dari permukaan laut ke atas tuh 30 meteran kurang lebih. Artinya tinggi banget ya. Nah, itu saat ini sedang mengalir mendekat ke Italia ya. Nah, bisa bayangkan kalau seandainya itu gunung es mencair dari Antartika itu yang cukup besar itu kan membuat otomatis debit dari atau volume air laut itu menjadi naik. Karena itu bergeser terus, itu akan mempengaruhi kondisi laut. Ya. Nah, di sini kita juga melihat artinya memang ada perubahan iklim. Ya, kenapa sampai gunung es yang sedemikian rupa besarnya itu sampai belah? Ya. Belum lagi kemarin itu saya lihat gunung es di Himalaya itu juga belah, ya, sampai menyebabkan istilahnya ancaman banjir untuk wilayah sekitar sana. Ini juga akan mempengaruhi kondisi alam ya, karena beberapa gunung es di tempat yang semestinya di sana pun mencair. Makanya sekarang kita lihat kalau di istilahnya di Jakarta sendiri itu di wilayah utaranya itu kondisi air laut lebih tinggi daripada kondisi daratan. Ya, jadi alam ini sudah mulai begitu. Nah, di sini fenomena air memang akan sangat mendominasi. Jadi buat teman-teman atau saudara-saudara di luar sana dianjurkan untuk mulai membersihkan lingkungan ya, agar ketika air itu nanti datang entah dalam bentuk banjir karena hujan, entah dalam bentuk apapun, agar cepat dapat mengalir ke tempat yang semestinya ya. Jadi nggak tergenang di situ. Kita sih di sini video ini saya cuma ingin saling mengingatkan bahwa fenomena air ini akan sangat mendominasi. Jadi kita di lingkungan sekitar harus mulai membersihkan lingkungan, harus mulai membersihkan saluran air ya. Jadi karena yang kita baca ini adalah tanda-tanda alam dan beberapa berita, jadi kita nggak usah istilahnya tidak meramal. Ini kita membaca dan kita menginformasikan untuk saling mengingatkan ya, bahwa alam sudah semakin bergejolak. Jadi kita dianjurkan untuk membersihkan lingkungan dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Sang Maha Kuasa ya. Kita juga harus ingat dengan kalimat-kalimat para eyang-eyang dulu ya, atau juga yang disebut dengan Eyang Semar menyebutkan eling laras podo ya teman-teman. Karena ini istilahnya zaman pembaharuan, semuanya akan diperbaharui dengan hal-hal yang lebih baik lagi ya. Jadi ada satu kalimat kemarin yang diberitahukan kepada saya, salah satu eyang mengatakan begini. Sing becik ora bakal kena sengkolo ya, ngaliyo ya. Nah, kalimat ngaliyo itu kalian bisa terjemahkan sendiri ya. Dan sing becik ora bakal kena sengkolo ya. Itu aja teman-teman.
Saya nggak banyak-banyak, video ini cuma hanya untuk saling mengingatkan bahwa di Indonesia atau di dunia pun juga mengalami fenomena air, ya. Dan juga kita harus waspada dan mulai membersihkan lingkungan dan membersihkan diri, ya. Saya tidak merasa benar apa yang saya katakan, saya juga bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, ya. Itu aja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.